Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara sekalian, mari sama-sama perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita keberkahan dan juga menjadikan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat ya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik saudara, sambil mendengarkan Pak Ali nanti biar nggak lupa, silahkan saudara absen di sikadu masing-masing. Saudara, hari ini seperti yang Pak Ali sampaikan kemarin adalah masih materi Pak Ali yang menyampaikan, tapi nanti pasca lebaran Anda itu ya teman-teman harus presentasi. Tema kita untuk kali ini terkait dengan pluralisme hukum di Indonesia. Ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dimiliki teman-teman, meskipun sekali lagi pengantar materi saya ini di tema tentang pluralisme ini terbatas itu ya karena keterbatasan waktu. Nanti tugas Anda adalah silahkan saudara mengeksplorasi atau men-searching, mencari bahan bacaan terkait dengan pluralisme hukum di Indonesia agar nanti saudara bisa lebih paham, lebih menguasai lebih banyak wawasan informasi terkait tema ini. Saya hanya mengukit clue-cluenya atau kata kunci keywordnya atau garis besarnya, dan nanti saudara berkewajiban untuk mencari lebih lanjut. Baik saudara, pluralisme hukum di Indonesia ini menjadi bahasan penting di mata kuliah kita karena selain tadi yang Pak Ali sampaikan selain sebagai capaian pembelajaran, ini juga termasuk wawasan penting bagi para pengkaji hukum. Anda ini kan mata kuliahnya hukum perkawinan. Nah, ngerti tentang pluralisme hukum itu menjadi sangat penting karena kemarin yang saya sampaikan itu bisa memposisikan, bisa paham betul ada lebih dari satu sistem hukum di Indonesia ini, sehingga nanti harapannya ketika Anda jadi praktisi hukum, menjadi para peneliti, paham duduk persoalan. Nah, ada tiga hal yang akan kita kaji di sini. Yang pertama adalah sejarah pemikiran pluralisme hukum. Itu sejarahnya seperti apa, mulai kapan, siapa pencetusnya, begitu. Yang kedua adalah terkait dengan sistem dan tata hukum di Indonesia. Biar lebih paham kedudukan, lebih paham posisi dari hukum-hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kehidupan, ruang lingkup kehidupan umat manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah konsep pluralisme hukum khas Indonesia. Nah, seperti apa? Meskipun pluralisme hukum ini adalah konsep dari Barat, ya, tetapi Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem hukum atau pluralisme hukum yang khas ala Indonesia seperti apa. Nah, baik, saudara, di monitor yang Anda saksikan bahwa Indonesia ini memiliki keragaman aneka budaya, keragaman macam-macam lah ya. Tradisi, budaya, bahasa, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Ada ribuan pulau. Bahkan tercatat merupakan negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, enggak hanya di benua Asia atau yang lain, tetapi di dunia. Tercatat Indonesia ini memiliki tidak kurang dari 17.508 pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Rote. Banyak sekali. Dari 17.508 pulau itu ada kurang lebih sekitar 360 suku bangsa yang menghuni Indonesia. Bisa Anda bayangkan,
Kalau kita berbicara hukum adat misalkan, ada 360 suku bangsa, berarti ya mungkin sejumlah itu pula aturan-aturan tradisi yang ada di negara kita. Bayangkan begitu banyak begitu ya. Belum lagi mungkin ada aturan yang tidak terdeteksi. Ada aturan-aturan dari kearifan lokal yang mungkin dari sebagian kita peneliti pengaji tidak bisa mendeteksinya. Maka bisa dipastikan lebih banyak. Nah, inilah keragaman dari kekayaan dari negara kita yang ada di Indonesia ini. Nah, saudara, tadi sebagai pengantar bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dari keanekaragaman budaya tradisi yang ada di Indonesia ini menjadikan catatan penting tentang kajian pluralisme hukum ini. Saudara, sejarah pemikiran pluralisme hukum tadi bagian yang kedua, bagian yang pertama. Kalau kita membaca literatur yang ada ya terkait dengan istilah pluralisme atau legal pluralism, istilah lain yang sering digunakan itu legal pluralism, pluralisme hukum. Ini pertama kali digunakan oleh seorang pakar sosiologi hukum yang bernama Josh Garfield. Dia seorang sosiolog asli atau sosiolog Prancis kelahiran Rusia dan dia juga ahli hukum. Dia mengatakan Garfield mendefinisikan dia itu lahir pada tahun 1894 meninggal 1965. Dia mengatakan begini. Legal pluralism refer to a situation in which people could choose from among more than one to exciting set of rule. Jadi kurang lebih bahwa legal pluralism itu merujuk pada satu kondisi di mana seseorang memiliki pilihan lebih dari satu aturan hukum yang digunakan dalam kehidupannya. Jadi namanya kan plural ya. Jadi dalam satu kondisi, satu negara kalau kita petakan, satu wilayah ada lebih dari satu sistem hukum yang digunakan atau pilihan. Choose from among more than one exciting set of rules. Jadi ada pilihan. Yang kemarin sebagai pengantar Pak Ali sampaikan ketika menjelaskan RPS di Indonesia itu ada berapa? Ada 3 paling enggak ya, hukum positif, hukum adat, hukum Islam. Namun istilah legal pluralism atau pluralisme hukum itu secara luas saudara digunakan sejak awal abad 20. Jadi meskipun di akhir abad 19 ya, pertengahan itu ditemukan, tetapi familiar itu baru di awal abad 20. Pluralisme hukum ini muncul berawal dari sebuah realitas. Masyarakat majemuk saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Pak Ali memberikan contoh begini. Munculnya pluralisme hukum itu berangkat dari realitas sosial yang ada. Ada satu komunitas yang mau tidak mau ketika satu komunitas ini bertemu, saling gesekan komunikasi, mereka membawa identitas diri masing-masing, muncullah pilihan mau menggunakan sistem yang mana yang dipakai. Saya menggambarkan begini, di kelas HTNC ini yang jumlahnya 30 orang, di kelas ini maksudnya, ini kan ragam latar belakang. Ada yang dari Pemalang, dari Tegal, dari Brebes, mungkin luar Jawa, bahkan luar negeri, Pekalongan, Batang, dan lain sebagainya. Ketika dalam satu kelas saling berinteraksi selama satu semester ini dari berbagai macam latar belakang, ini lingkup kecil ya Pak Ali mencontohkan ya, Anda tinggal mengembangkan di Indonesia yang lebih besar. Saling berinteraksi, saling komunikasi satu sama lain sesuai identitas diri masing-masing. Orang Pemalang logatnya begitu, orang Tegal begitu, orang Brebes seperti itu, Batang juga begitu. Maka mau tidak mau hasil interaksi ini muncul muncul pilihan. Ketika ada sesuatu terjadi, mau sistem hukum bagaimana atau ada macam aturan. Orang Pemalang punya aturan main dalam berbicara seperti ini, orang Tegal juga begitu. Jadi awalnya seperti itu sehingga muncul pluralisme hukum itu.
Maka dari itu menurut pernyataan Brian Tamahana, legal pluralism is everywhere. Pluralisme hukum itu ada dimanapun. Sejauh itu ada komunitas, saling berinteraksi, saling komunikasi, maka di situ ada pluralisme hukum. Plural kan banyak ya, jadi perpaduan dari sistem hukum. Nah, kira-kira begitu. Ini sejarahnya Josh Garfield yang menemukan atau yang menginisiasi seorang sosiolog Prancis kelahiran Rusia dan ahli hukum. Nah, definisi kalau dipahami bahwa legal pluralism ini sebagai pendekatan, sebagai approach, sebagai kajian ilmiah untuk memahami satu realitas, maka legal pluralism dapat dipahami sebagai pendekatan dalam memahami pertalian antara tiga sistem hukum yang ada hukum negara, ini legal pluralism, pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara, positive law, aspek kemasyarakatan, socio-legal approach, dan natural law, moral ethic religion. Jadi ada tiga realitas hukum. Jadi kalau pluralisme hukum digunakan sebagai cara pandang untuk memahami satu realitas, maka bisa lihat, coba gambar ini diperhatikan. Ada tiga realitas hukum, pertalian hukum. Yang pertama hukum agama, yang kedua ada sosiolegal masyarakat, hukum adat, dan juga hukum negara, hukum positif. Jadi pluralisme hukum itu melihat bagaimana pertalian tiga sistem hukum ini. Hukum agama sama-sama hidup di masyarakat, kemudian masyarakat itu sendiri, istilah lain dari hukum adat, sosiolegal, yang ketiga hukum negara. Bagaimana pertalian tiga sistem hukum ini? Ya, kalau Pak Alim mencontohkan dalam satu kasus nanti dalam kajian kita, mahar. Nah, mahar itu dalam hukum agama ya satu keharusan, ya, meskipun tidak merupakan rukun tapi satu keharusan, mas kawin itu loh. Nah, dalam hukum negara juga begitu, dalam masyarakat juga begitu. Cuman kalau kita lihat dalam cara pandang pluralisme hukum dengan pendekatan pluralisme hukum, saudara, bagaimana pertalian tiga sistem hukum ini kita melihat mahar itu. Hukum agama itu tidak menentukan jumlahnya, tidak menentukan jenisnya. Demikian juga hukum negara, batas minimal maksimal tidak ada. Tapi kalau hukum adat gimana? Luar biasa, saudara. Kalau Anda bisa melihat di sosial media itu banyak ya beredar. Di beberapa daerah itu mas kawinnya itu ngeri-ngeri, ada mobil baru, motor, rumah, dan seterusnya. Padahal kalau hukum agama, hukum positif tidak ada aturan seperti itu. Nah, artinya bagaimana melihat pluralisme hukum ini digunakan sebagai pendekatan memahami pertalian antara hukum negara, hukum positif, hukum adat, hukum apakah saling mempengaruhi atau seperti apa, atau saling mendominasi dan seperti apa. Itu kira-kira seperti pemahamannya ya. Nah, kemudian pada slide ini akan Anda pahami tentang jalan memahami pluralisme hukum. Ada 3 langkah, 3 jalan. Yang pertama, pluralisme hukum itu menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Tadi Pak Ali mencontohkan dalam kasus mahar. Hukum agama seperti bagaimana mengatur mahar itu, hukum positif juga sama bagaimana ia mengatur, hukum adat juga seperti apa. Nah, bagaimana ketiga ini mempunyai relasi yang bekerja hidup di masyarakat, diakui. Yuk neng Batang, Pekalongan misalkan ya, tradisi lamaran itu kan luar biasa. Padahal dalam fikih itu kan khitbah yang sederhana. Dalam hukum positif juga secara spesifik tidak dijelaskan. Tapi hukum adat luar biasa lamarannya. Yang kedua adalah, artinya melihat relasinya seperti apa. Apakah hukum agama itu bisa mempengaruhi hukum umum, hukum positif, atau hukum positif dipengaruhi hukum adat atau seterusnya.
Yang kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam satu bidang sosial. Masyarakat lebih condong mana dalam melaksanakan mengaplikasikan tradisi perkawinan, salah satu itemnya mahar misalkan. Apakah mereka lebih mengedepankan hukum adat, atau di situ berlaku tiga-tiganya, wis ora apa-apa lah, mau adat ya wis penting hasil, misalnya seperti itu. Yang ketiga, menjelaskan relasi adaptasi dan kompetisi antar sistem hukum. Nah, tadi yang Pak Ali bilang, apakah di masyarakat Batang itu atau Pekalongan atau yang tempat Anda berada, model orang melakukan lamaran itu harus saklek, kudune ono mobile, ono motore misalkan. Nah kalau begitu berarti hukum adat mempengaruhi hukum positif. Kalau hukum positif, hukum agama kan nggak ada ketentuan seperti apa bawanya, mas kawinnya apa, kan nggak ada. Nah itu menjadi catatan penting, menjelaskan relasi sekaligus adaptasi dan juga kompetisi, tidak hanya mendeskripsikan. Apakah saling menguatkan? Apakah di situ hukum adat menerima perubahan sebagaimana ketentuan dalam hukum agama dan hukum positif, atau justru malah saling menegasikan? Situ pokoknya Pak kalau nggak begini nggak jadi misalnya. Nah itu cara yang ketiga dalam memahami. Yang keempat, yang keempat adalah pluralisme hukum ini memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Kalau misalkan nih ada perbedaan pemahaman tradisi tentang mahar tadi, wong Pekalongan itu harus begini nominalnya, nah orang Tegal harus begini. Ini kira-kira bagaimana cara mengkompromikan? Apakah hukum agama bisa menjadi penengah atau hukum positif justru bisa dimanfaatkan ketika ada konflik kepentingan seperti itu? Nah itu cara yang keempat. Jadi 4 langkah ini adalah 4 jalan, ini cara yang mudah bagaimana memahami pluralisme hukum yang ada di negara kita. Nah saudara, lanjut tentang pemahaman lebih lanjut. Konsep pluralisme hukum itu merupakan kondisi manakala terdapat 2 atau lebih sistem hukum yang sedang berjalan dan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama pula. Tadi Pak Ali mencontohkan pernikahan itu di kita ada 3 hukum ya, hukum adat juga mengatur, rigid malah gitu ya, sampai ada hitungan hari dan macam-macam. Kemudian hukum Islam juga sama, mengatur tentang perkawinan, hukum positif juga sama. Nah, jadi dipahami dalam satu kondisi terdapat 2 atau lebih, ini malah 3 ya, sedang berjalan hidup berdampingan pada dimensi sosial yang sama. Yang kedua, saudara, pendekatan legal pluralisme ini atau pluralisme hukum itu mencoba mendialogkan hubungan antara negara yang menganut positive law dan sistem nilai dalam masyarakat melalui pendekatan sosio-legal, dan sistem natural law memuat ajaran moral, etika, religion. Jadi keberadaan dari legal pluralism sebagai pendekatan itu mulia, mendialogkan hubungan antara negara positive law yang menganut hukum positif dengan sistem nilai yang hidup di masyarakat, yakni hukum adat dengan hukum agama. Bagaimana 3 sistem hukum ini bisa berjalan berkelindan beriringan harmonis sehingga bisa mewujudkan satu masyarakat yang baik, yang tertib dan tercapainya tujuan hukum. Kita melihat, Anda dulu belajar pengantar ilmu hukum. Hukum itu kalau dilihat kan ada 2 fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah tool of social control. Hukum itu adalah untuk mengkontrol sosial. Dan yang kedua adalah tool of engineering, merekayasa sosial. Yang ketiga adalah teori pluralisme hukum. Teori tersebut ini menegaskan bahwa norma adat atau
norma sosial, norma negara atau hukum negara dan hukum agama itu dapat dijalankan bersama-sama. Ketika dalam satu komunitas ada norma sosial hukum adat, hukum positif dan hukum agama itu bisa berjalan dengan bareng. Dengan tujuan tiga sistem hukum itu berbicara atau berusaha secara maksimal, optimal untuk menjalin interaksi satu sama lain di antara ketiga norma itu. Nah, jadi tidak saling menegasikan, tidak saling meninggalkan, apalagi mendikotomi tidak. Nah, lalu kapan Pak? Ini sejarah perkembangannya hingga sampai saat ini. Jadi kalau kita merujuk mulai dari awal abad 19 tadi ya, kemudian familiar di awal abad 20. Kalau kita flashback ke belakang, ada fase periode perkembangan dari pluralisme hukum itu sendiri. Menurut catatan dari Sulistiowati Rianto, ini adalah ahli di bidang hukum, perkembangan pluralisme hukum itu terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama yakni pada pertengahan abad ke-19, tahun 1960-1970 dan abad ke-20. Nah, abad ke-19 keragaman sistem hukum dipandang sebagai gejala evolusi hukum. Jadi adanya aneka ragam aturan hukum itu dipandang sebagai dampak dari evolusi. Bukan revolusi loh, evolusi ya, perubahan hukum. Karena begini saudara, hukum itu karena mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial, tool of social engineering dan tool of social control, maka mau tidak mau hukum ini akan berubah mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan manusia. Nah, jadi ya gampangnya beginilah, kalau kita melihat dulu mungkin belum ada aturan pakai helm ketat, sekarang harus ada. Nah, karena berarti kan mengikuti. Sedangkan pada abad ke-20 keragaman hukum dipahami sebagai gejala pluralisme hukum, mapping of legal universe. Jadi kalau kita melihat periode awal ini baru pemetaan, mapping of legal universe, baru pemetaan saudara, pemetaan tentang pluralisme hukum. Kemudian yang kedua adalah periode pada akhir abad ke-90, pada tahun 1990-an. Pada tahap ini pluralisme hukum itu dikaitkan dengan hubungan individu yang menjadi subjek dan pluralisme hukum. Karena begini, hukum itu ada kan karena ada subjeknya, ada masyarakatnya, ada orangnya, ada subjeknya. Maka dari itu pada tahap kedua ini bukan mapping lagi, tapi lebih kepada bagaimana pluralisme hukum ini dikaitkan dengan hubungan individu yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Tidak hanya sebagai konsep dari mapping, tapi diterapkan. Yang ketiga adalah periode ketiga adalah pluralisme hukum di era globalisasi. Nah, ciri pluralisme hukum yang ketiga ini dalam konteks global, pluralisme hukum ini fokus pada saling ketergantungan, adopsi atau saling mempengaruh, sehingga atau interdependensi, interface antara berbagai sistem hukum. Periode pertama mapping, kedua diterapkan, periode ketiganya sudah bagaimana melihat masing-masing sistem hukum ini yang ada mengatur kehidupan masyarakat ini saling mempengaruhi atau saling mengadopsi atau saling ketergantungan, tentu dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum yang ada di masyarakat. Nah, ya kita lihat masih pada tahap seperti ini ya, ada 3 tahapan itu. Baik, jadi ada 3 tahapan secara rinci tentang perkembangan dari teori pluralisme hukum yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang
sistem dan tata hukum di Indonesia. Ini tentu kalau saudara sudah pernah belajar pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum di Indonesia sudah khatam lah ya, tapi tidak ada salahnya ya untuk mengulang kembali begitu ya. Saudara, secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa kontinental atau civil law system, dan yang kedua adalah Anglo-Saxon common law system. Nah, ini secara umum di dunia begitu ya. Yang kedua, civil law system itu adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal. Maksudnya apa? Dalam sistem hukum, civil law itu berupa peraturan undang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law ini menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan undang-undangan. Yang ketiga adalah common law system. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hukum terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Nah, kalau kita lihat begini, Indonesia ini kira-kira yang mana kira-kira? Coba siapa yang bisa menjawab? Civil law. Nah, oke. Ini siapa namanya? Hafiz. Oh, Mas Hafiz ya. Baik. Bukan menggunakan jurisprudensi ya, tapi peraturan undang-undangan, dan hierarkinya jelas. Kalau Anda pernah membaca teorinya Hans Kelsen tentang sistematika apa namanya itu ya, dia punya teori tentang piramide hukum itu ya. Jadi hukum tertinggi itu apa? Nah, dalam konteks ini hukum tertinggi atau hukum di bawahnya tidak bisa bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Saya lupa istilahnya teori Hans Kelsen itu. Hierarki. Betul. Nah, hierarki undang-undangan. Nah, jadi itu membuktikan bahwa itu Indonesia menganut sistem ini. Nanti tentu Anda sudah khatam ya, tapi nggak ada salahnya nanti kalau kita belajar Hans Kelsen. Ingat Pak Ali. Nah, ini sistem hukum yang ada di negara kita itu ya. Kembali ke tradisi hukum. Pak Ali tadi di awal mengatakan ada 3 sistem hukum, ada hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil Belanda. Terkait hukum adat, ini nanti ada kaitan dengan berlakunya hukum Islam, berlakunya sistem hukum di Indonesia, lebih kepada aturan-aturan hukum terkait dengan perkawinan ya. Ada 4 teori ya tentang berlakunya hukum. Ini terkait dengan 3 sistem hukum itu antara adat, Islam, dan peninggalan Belanda. Yang pertama adalah teori resepsi inkompleks. Teori ini lawas, teori dikenalkan oleh Ludwig Wilhelm Christian van der Burg. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Jadi gini, Indonesia ya, sejak masa dijajah itu kan sudah ada kehidupan, sudah ada aturan hukum, sudah ada hukum adat, sudah ada hukum Islam. Meskipun belum dilembagakan loh ya, mayoritas hukum Islam bersumber dari kitab-kitab fikih. Dulu juga ada landrat itu pengadilan. Kalau konteks orang Islam yang menggunakan buku-buku atau kitab-kitab fikih. Nah, teori resepsi inkompleks yang diperkenalkan oleh Van der Burg ini menghendaki begini. Orang pribumi, masyarakat asli pribumi Nusantara Indonesia yang beragama Islam itu ketika ada urusan apapun ya silahkan memberlakukan hukum Islam. Tidak harus tidak harus memaksakan diri menggunakan hukum Belanda kolonial. Adat pun tidak, silahkan. Ini bagus, ini memberikan ruang tentang perkembangan hukum Islam dan memberikan hak bagi pemeluk agama Islam. Kemudian
periode berikutnya, tokoh berikutnya ini tokoh yang dianggap sebagai orientalisme senior ya. Jadi kalau Anda belajar Islamic Studies itu ada yang namanya orientalis. Ada buku namanya Orientalisme yang ditulis oleh Edward Said. Itu mengupas tentang perjuangan dari orientalisme. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam yang bertujuan untuk meruntuhkan atau memusuhi lah begitu ya. Lawannya ada oksidentalisme. Itu ada bukunya Hasan Hanafi namanya oksidentalisme. Nah, teori resepsi yang diperkenalkan oleh Christian Senok Horgronje ini dan kemudian dikembangkan oleh muridnya bernama Christian van Vollenhoven dan Terhar ini merubah kembali, mengambil haknya hukum Islam. Bayangkan, teori resepsi ini menyampaikan bahwa dalam teori ini bagi masyarakat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diresepsi, diserap oleh hukum adat. Artinya apa? Christian Senok Horgronje ini mengunggulkan atau mengharuskan menerapkan hukum adat sebagai hukum nasional. Ini jelas merugikan hukum Islam. Umat Islam yang beragama Islam, hukum Islam itu bisa diberlakukan kalau sudah diserap oleh masalah hukum adat. Ya kan berat ini. Dan Anda tahu sejarahnya, Senok Horgronje ini adalah penasihat kolonial Belanda di Hindia Belanda. Dia ini orang Kristen dan dia pernah tinggal di Mekah lebih dari hampir 10 tahun. Dia hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, di Mekah namanya Abdul Ghaffar kalau nggak salah. Tapi dia nggak Muslim, dia hafal Quran. Pengetahuan dia tentang Islam itu untuk mengendalikan masyarakat Muslim yang ada di daerah jajahannya. Dia penasihat spiritualnya Belanda, jenderal-jenderal Belanda. Biar apa? Biar bisa menguasai Indonesia yang memang masyarakatnya itu masyarakat adat dan religius. Cara untuk menumbuhkan yang sudah masyarakat Muslim tidak usah diberi akses untuk menggunakan hukum Islam. Mereka boleh menggunakan kalau sudah diserap oleh hukum adat. Nah, kemudian periode berikutnya teori yang dikemukakan oleh Hazairin, resepsi exit. Oh ya enggak seperti itu. Hukum Islam itu hukum yang mandiri, bisa berlaku dan bisa berdiri sendiri dan lepas dari pengaruh hukum lain. Nah, ini berbeda lagi kembali seperti yang resepsi kompleks tadi, memberikan ruang. Prinsipnya hukum Islam itu bisa mandiri, bisa berlaku dan berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh hukum lain. Tidak seperti katakan Senok tadi. Yang ketiga adalah teori resepsi a contrario yang dikemukakan oleh Sayyid Talib. Dia mengatakan begini dalam teori ini. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, jelas, sesuai. Hukum Islam berlaku sesuai dengan cita-cita hukum. Apa cita-cita hukum itu? Ya keadilan, cita-cita moral dan batin umat Islam. Hukum adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini Sayyid Talib dulu membalik teorinya resepsinya Senok. Makanya maksudnya kontra itu ya bertolak belakang. Hukum adat bisa berlaku sesuai dengan jika memang sudah sesuai dengan hukum Islam. Ini menarik, memberikan ruang yang lebih terhadap hukum. Nah, ini teori tentang pemberlakuan hukum atau relasi tiga hukum ini Anda harus nanti dikaji lebih dalam lagi sehingga menjadi pemahaman yang utuh begitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan Indonesia legal pluralism. Jadi Indonesia ini tadi Pak Ali bilang memiliki khas pluralisme hukum yang khas yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Pluralisme hukum di Indonesia ini sangat berbeda dengan beberapa pluralisme hukum di belahan dunia Islam lainnya. Nah, perbedaan ini ya karena sistem hukum yang dianut Indonesia ini
berbeda dengan negara lain. Setidaknya di Indonesia itu kalau lihat gambar ini saudara, ada yang dijunjung tinggi Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum besar. Maka mestinya segala tindakan yang bertentangan dengan undang-undang itu dihilangkan. Ini yang ramai kan begini. Kalau Anda menyaksikan eskalasi politik global, ini kan Indonesia menjadi bulan-bulanan. Anda saksikanlah di sosial media dari pengamat-pengamat politik luar negeri dan seterusnya. Terjadi perang yang sekarang masih berlangsung di hari 10 hari kedua ini antara Israel versus Iran, yang saya melihat hasil liputan di Al Jazeera dari pagi tadi itu, Amerika kewalahan, Israel juga begitu. Iran siap-siap saja menggempur sampai habis itu ya. Apa yang Pak Ali maksudkan tentang kaitan dengan ini? Indonesia itu kan baru beberapa waktu yang lalu tergabung dalam kelompok BOP, Board of Peace, negara yang mengedepankan perdamaian, Board of Peace. Tapi apa yang terjadi? Tidak selang lama dari deklarasi BOP itu, justru sang inisiator Amerika itu melanggar sendiri, melakukan ekspansi ke Iran dengan tuduhan dan macam-macam. Repotnya Indonesia itu bagian dari BOP. Padahal di undang-undang kita adalah apa? Kalau Anda baca undang-undang kalau pas upacara itu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Lanjutnya gimana? Ada yang hafal? Ada yang sering baca upacara enggak? Petugas upacara kalau upacara Undang-Undang Dasar, ada yang hafal? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ayo terus, siapa, Mbak Nurul atau yang lain, silakan coba. Halo? Halo? Kok nggak ada orangnya ya? Dengar nggak ini? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Coba, Undang-Undang Dasar, kemerdekaan adalah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. itu maksud Pak Ali. Jadi ketika Indonesia ini memiliki undang-undang dasar yang isinya adalah menantang keras segala macam bentuk penjajahan. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga kemerdekaan itu jaminan hak setiap bangsa. Loh, Indonesia kok gabung ke BOP dan inisiator BOP itu gempur Iran. Iran kan negara merdeka sih. Loh, ini luar biasa kalau Anda ngeri. Kalau Anda menyaksikan mengamati pengamat-pengamat politik global terkait dengan situasi terkini dunia ini, luar biasa. Indonesia menjadi bulan-bulanan. Ada yang menganggap Indonesia ini gimana, negara besar muslim terbesar kok begitu, dan macam-macam lah, hingga sampai menghina presiden dan seterusnya. Nah, pluralisme hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Tadi di awal Pak Ali menyampaikan, ada lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 suku bangsa. Keanekaragaman inilah yang kemudian mempengaruhi pluralisme hukum dan bahkan perkembangan Indonesia. Yang ketiga, dapat ditunjukkan manakala natural law, transnational law, dan positive law ini diberlakukan secara bersama dengan berbasis atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan visi misi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya alinea keempat. Tadi yang Pak Ali sampaikan. Nah, kemudian begini, lihat gambarnya ini. 3 hukum yang berlaku dalam pluralisme hukum khas Indonesia itu dengan basis undang-undang. Nah, yang Pak Ali poinkan ini, kenapa Indonesia itu potensial bahkan memiliki legal pluralisme khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Apa perbedaannya? Kalau negara lain misalkan Malaysia juga punya hukum adat, punya hukum negara, punya hukum lain, tetapi konsep dasarnya itu kan berbeda.
Kita punya undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Ini yang kemudian membedakan ciri khas Indonesia. Hukum yang berlaku di bawahnya nggak boleh bertentangan dengan hukum yang atas. Nah, kira-kira begitu. Nah, strategi pluralisme hukum khas Indonesia dapat dilakukan secara kontinu dengan menjalankan 4 aspek. Kalau begitu, Pak, tadi Pak Ali menyampaikan bahwa Indonesia itu potensial memiliki legal pluralisme khusus khas Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi ini dapat diberlakukan secara kontinu, Pak? Bagaimana kira-kira? Ada langkah penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hukum adat harus beradaptasi dengan kebutuhan situasional yang berasal dari luar. Hukum adat itu memang hukum yang tidak tertulis dan hidup di masyarakat. Namun karena masyarakat cenderung berubah, maka hukum adat itu dituntut harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan situasional yang berasal dari luar. Beradaptasi bukan berarti merubah total, tapi bagaimana bisa bertegur sapa dengan sistem hukum dari luar, tidak kaku. Yang kedua, hukum adat harus selalu menjaga tujuan utamanya. Hukum adat itu kan menjaga kearifan lokal, menjaga masyarakat adat agar tetap mempertahankan, menjunjung tinggi nilai-nilai kedaerahan, nilai-nilai luhur dari tradisinya. Nah, ini harus ada tetap. Yang ketiga, adanya integrasi dengan hukum-hukum yang lain untuk mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen hukum adat. Jadi ada integrasi itu penyatuan dengan hukum-hukum yang lain untuk mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen hukum adat. Ya tadi misalkan begini, kalau Pak Ali menyentuhkan tentang mahar misalkan itu ya. Jadi dalam konteks tertentu bagaimana tentang mahar itu bisa dilihat lebih dalam dengan kacamata atau dengan hukum yang lain, hukum Islam dan hukum positif. Yang keempat, hukum adat harus melengkapi, memelihara dan memperbarui motivasi masyarakat adat dan pola-pola budayanya. Bukan berarti menghilangkan sistemnya, bukan berarti mengganti adatnya, tapi bagaimana kemudian hukum adat itu bisa menjaga, bisa melengkapi, memelihara motivasi masyarakat adat. Karena begini saudara, hukum adat itu akan terus berlaku dan eksis ketika masyarakat adatnya itu betul-betul perhatian, open. Nah, kalau sekarang ya agak repot juga ya. Kalau kita atau generasi muda itu kadang sudah tidak paham tradisi-tradisi luhur yang dimiliki oleh negaranya, oleh daerahnya, sehingga kalau untuk memelihara, melengkapi, apalagi motivasi itu juga perlu digenjot lebih dalam ya generasi kita. Jadi saya kira itu saudara terkait dengan penjelasan Pak Ali dari tentang sistem hukum ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa absen ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya kira begini teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir di puasa ini karena besok Jumat itu adalah hari terakhir bekerja, cuti bersama sampai habis lebaran. Nanti masuk lagi tanggal 30 hari Senin. Hari Rebunya berarti tanggal berapa itu? Hari Rebu tanggal 1 ya. Tanggal 1 kalau nggak salah ya. Betul ya? Tanggal 1. Nanti kelompok yang setelah ini yang membahas itu nanti harus sudah siap makalahnya.
dikirim di grup, kemudian Rebu presentasi dan kuliahnya offline, datang ke kampus. Gitu Mbak Nurul ya, bisa dipahami? Baik, Bapak. Oke, baik. Semoga sehat selalu. Silahkan absen di Sikadu masing-masing ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di habis lebaran ya. Yang jauh selamat mudik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhir dulu baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan absen ya. Makasih. Dimatiin aja ininya apa Google Meet.